Dan agama bukan produk akal, bukan produk perasaan, bukan juga adat istiadat. Tapi agama ini apa? Wahyu. Dari Allah Azza wa Jalla. Yang bikin agama ini Allah, bukan akal kita. Makanya tidak heran bila di dalam poin-poin agama atau syariat ini banyak perkara yang tidak terjangkau akal, bahkan sepintas seperti bertolak belakang dengan akal. Bisa nggak kita menjelaskan kenapa kalau umpama kita sudah berwudu lalu buang angin batal? Untuk mengembalikan kesucian apa yang harus kita lakukan? Wudu. Bagian mana yang dibasuh dari wudu? Bagian-bagian yang tidak ada hubungannya dengan tempat pengeluaran anginnya. Yang mengeluarkan anginnya sama sekali tidak harus disentuh. Biarkan aja. Tapi bagian lain, wajah, tangan, kaki, rambut atau kepala, telinga, itu yang diasuh. Bisakah akal menjelaskan? Tidak. Gitu kan? Termasuk apa yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika melihat Nabi berwudu sambil memakai sepatu. Beliau berwudu biasa dan sepatunya tidak dibuka. Ketika tiba giliran membasuh kedua kaki, beliau cukup mengusap bagian atas dari sepatunya. Ali berkata, "Lau kana hadza dinu bi ra'yi, lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu, faqad ra'aitu Rasul samasaha a'la huffaihi." Seandainya agama ini berdasarkan akal, maka pasti bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasul SAW mengusap bagian atas dari sepatunya. Akal menyatakan yang bagian bawah yang kotor. Kalau atas mah enggak, paling debu aja gitu ya. Kalau bawahnya nginjak macam-macam tuh. Tapi kenapa bagian bawahnya dibiarkan, bagian atasnya tidak? Bagian atasnya yang diusap. Apakah akal bisa menjelaskannya? Tidak. Mana yang lebih wajib? Salat atau saum? Salat. Dua-duanya wajib. Tapi kadar kewajiban salat lebih besar, lebih kuat. Tapi kenapa wanita-wanita yang haid salat yang lebih wajib tidak harus diqadha, tapi saum yang kadar kewajibannya di bawah itu wajib diqadha? Mana yang najis, air kencing atau air mani? Air kencing. Kalau air mani enggak najis. Kalau umpamanya air mani terciprat ke pakaian, pakaian itu boleh dipakai sholat. Biarkan kering, lalu setelah kering dikerok atau dikerik. Mana aja terserah, setelah itu boleh pakai. Tapi kalau air kencing kena pakaian, nggak bisa dikerik aja. Harus dicuci. Jadi yang najis mana? Air kencing. Tapi kenapa ketika kita keluar air kencing cukup wudu, tapi pas keluar air mani yang tidak najis wajib mandi? Bisa nggak akal menjelaskan? Tidak. Mana yang lebih haram? Membunuh apa berzina? Membunuh lebih besar dosanya. Bukan berarti berzina kecil, bukan. Jangan salah paham loh. Ustaz bilang membunuh lebih besar dosanya daripada berzina. Dan itu menunjukkan berzina itu menurut Ustaz kecil dosa. Wah, itu salah paham itu. Gede dosanya dua-duanya. Tapi kalau dibanding-banding lebih besar membunuh. Tapi kenapa dosa membunuh yang lebih besar itu cukup untuk menghadirkan 2 saksi. Sedangkan untuk kasus perzinahan harus 4 saksi. Bisakah akal menjelaskan? Enggak. Walhasil yang menjadi ukuran dalam menetapkan sesuatu bukan akal, bukan perasaan, bukan adat istiadat, tetapi nas Al-Quran dan hadis. Tapi dalil dari Allah dan Rasulnya. Dan itulah kebenaran. Dan itulah agama.
Agama bukan produk akal, bukan produk perasaan, dan bukan produk tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan setempat.